kehidupan sehari-hari, minyak goreng salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup penting untuk digunakan dalam pengolahan berbagai jenis makanan, juga dengan bermacam kandungan. Selain digunakan untuk menggoreng, tak sedikit masyarakat yang beranggapan minyak goreng baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena dianggap dapat membantu kelancaran proses kelahiran. Namun, jenis minyak goreng seperti apa yang baik digunakan? Dan baikkah bila minyak goreng digunakan secara berulang kali? Kembali lagi dalam acara Ayo Sehat. Sama kita sudah ada Chef Muto dan juga dokter gizi klinik, Dr. Joalita. Dokter Sila, coba tebak ini, ngomong ini, ada yang bisa bedain nggak minyak-minyak ini? Apa cuman saya aja yang nggak bisa ya? Ini minyak apa coba? Oh ya, bisa baca ya berarti ya? Ya bagus, berarti matanya bagus. Oke, Dokter Joalita. Nih ada masyarakat yang penasaran nih dok. Ada juga teman saya nih dok, dia kan baru habis melahirkan dok. Nah sebelumnya katanya sebelum melahirkan disuruh minum minyak sama ibunya itu 2 cangkir setiap hari selama seminggu. Katanya biar membantu proses persalinan supaya lancar. Ya, coba kita lihat mitosnya ya. Iya, ini memang kayaknya mitos dari sejak saya dulu hamil juga orang tua saya pernah ngomong seperti ini sih. Tapi sebetulnya ini sih nggak bener ya. Yang melancarkan proses persalinan ada macam-macam faktor gitu. Memang kalau misalkan dikasih minum cangkir terus lama-lama ya mungkin selain bukan bayi keluar, yang lain keluar juga. Ya. Kalau yang ini bisa menyebabkan kolesterol dan sakit jantung. Iya, jadi minyak goreng yang dipakai berlebihan, terutama untuk menggoreng, itu dia bisa menyebabkan kadar kolesterolnya naik. Bukan berarti minyak goreng ini mengandung kolesterol, enggak. Tapi komponen asam lemak di dalam minyak goreng ini bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Dan meningkatkan kolesterol jahat ya dokter ya? Betul, kolesterol jahat. Itu terjadi karena sering diulang-ulang digunakan. Bener banget, Chef, bener. Minyak goreng dari kelapa bagus untuk kulit dan rambut. Kadang-kadang tuh minyak kelapa emang suka dipakai buat rambut ya. Pomade aja tuh baunya minyak kelapa sekarang dok. Oh gitu ya? Aku pakai nggak ya? Ini bukan minyak kelapa. Iya, ini memang ada beberapa penelitian yang dia menyebutkan bahwa minyak goreng yang diaplikasikan ke kulit dan rambut bisa memperbaiki kondisinya. Tapi sebetulnya ini tidak konsisten hasilnya, belum konsisten. Gitu. Karena ada minyak khusus tersendiri ya untuk begini fungsinya. Jadi bukan harus minyak kelapa digunakan untuk rambut. Benar. Apalagi minyak tawon ya. Coba kita lihat minyak di sini ada minyak pilihan. Dokter dan chef ini yang berpengalaman yang menggunakan ini. Kira-kira minyak apa yang chef suka gunakan ya? Minyak kan ada spesifikasinya ya. Nah, yang sering masyarakat gunakan dan saya tergantung restoran atau yang high atau yang menengah ke bawah, itu biasanya yang menengah ke bawah gunakan yang ini karena harganya lebih murah dan ini dari minyak kelapa. Kemudian ada minyak kelapa sawit dan minyak canola. Hanya 3 ini yang biasa digunakan untuk menggoreng. Iya, betul dok. Jadi porsi banyak minyak yang bisa dicelupkan seperti itu. Dan untuk menumis juga bisa, tapi yang lain juga bisa menumis sebenarnya. Cuman nggak bisa digunakan seperti ini dengan minyak kondisi banyak dan digoreng. Nah, ini dari segi gizi, Dokter Joalita bisa bantu berikan pencerahan apa saja isinya nih? Jadi kan minyak itu kandungannya ada asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh tunggal, sama asam lemak tidak jenuh ganda. Ini dokter. Ya, jadi kalau lemak jenuh yang saturated fat, ini dia contohnya mentega, lemak-lemak hewani, yang dalam kondisi suhu ruangan dia bentuknya padat. Tapi ada pengecualian, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit yang tadi chef sebutkan sering dipakai sama masyarakat. Bentuknya itu dia cair dalam kondisi suhu ruangan. Gitu. Nah, kemudian lemak-lemak ini tentunya sering digunakan dan tentunya kita tahu ya beda-bedanya tadi ya. Jadi kalau kayak minyak kelapa yang tadi, karena dia murah ya chef. Betul sekali. Nah, dia isinya itu lebih banyak lemak jenuh yang kalau dikonsumsi berlebihan akan meningkatkan kadar kolesterol jahat. Betul dok. Nah, kemudian ada lagi yang isinya lemak tidak jenuh ganda atau PUFA. Contohnya minyak canola. Minyak canola harganya mahal ya, Chef? Mahal. Kemudian ada minyak biji bunga matahari dan minyak minyak kacang walnut gitu. Nah, Dokter Joalita, tadi ini berhubung tadi yang sering digunakan katanya Chef Muto katanya kan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Sebenarnya yang mana yang lebih baik? Ya, sebetulnya gini, semakin banyak kandungan lemak jenuhnya, dia akan semakin stabil. Artinya ketika dia dipanaskan dia tidak akan banyak terurai. Nah, sebetulnya kalau kondisinya untuk goreng kering ya chef, deep fried, biasanya kita pakai minyak canola, tapi pilihan yang lebih murahnya ada minyak kelapa dan kelapa sawit. Dan kalau pengen lebih murah lagi bisa di mix antara kelapa dan canola.
Ya, tapi ada juga minyak yang tidak boleh untuk menggoreng ya, Chef? Ya, apa itu? Minyak zaitun, Oh, iya, iya. ya kan? Olive oil, dia tidak untuk menggoreng. Karena ketika dia dipakai untuk menggoreng kering, menggoreng deep fried, Ya. dia bisa berubah bentuk menjadi trans. Dan katanya juga trans fat. harus hanya untuk menumis saja Betul, atau salad. ceplok dadar telur lah seperti Iya, itu. atau untuk Kalau salad buat dressing ya kalau Iya, itu ya, iya. kalau cuma salupkan aja. Jangan sampai dia dipanaskan dalam suhu tinggi. Tinggi. Ya. Ya. Selain minyak di situ, di sini yang banyak, yang sering digunakan juga sebenarnya salah satu Ada yang saya minyak suka nih, wijen. minyak wijen. Ini aku senang nih minyak wijen. Saya biasa gunakan ini untuk aroma saja. Ya. Kalau di masakan Jepang saya gunakan untuk ramen dan capcay juga bisa, tapi hanya sedikit untuk aroma saja, tidak Saya boleh. jadi lapar ya, diomongin tadi barusan. Jadi gimana chef? Ini harus dicampur dengan minyak yang lain Ya, karena setelah sedikit kita aja. menggunakan minyak-minyak yang lain untuk menumis, nah untuk finishingnya kita bisa teteskan itu. Untuk cita rasa ya, Chef? Cita rasa aja. Oke. Kalau kandungannya sendiri gimana chef dari minyak wijen ini? Dok. Oke, kalau minyak wijen ini dia sebenarnya lebih banyak yang asam lemak tidak jenuh ganda atau PUFA gitu. Jadi memang benar bahwa dia hanya digunakan sebagai tambahan Cita rasa. rasa untuk cita rasa aja. Dia tidak digunakan untuk menggoreng gitu. Secara gizi nih kan orang kan tadi udah bilang nih, lihat bahwa tadi minyak zaitun katanya lebih baik ya sebenarnya. Iya. Nah, dibandingkan dengan minyak wijen ini, minyak wijen ini apakah ada keuntungan juga? Sebetulnya itu hanya untuk cita rasa. Kalau minyak zaitun dia lebih tinggi kandungan asam lemak, tidak jenuh, tunggal atau MUFA. Oke. Nah, MUFA ini dia punya banyak banget kelebihan. Yang pertama, dia bisa membantu mengatasi kondisi resistensi insulin. Oh ya, Jadi pada orang penyakit memperbaiki, gula ya? iya, Ya. memperbaiki kerja insulin. Kemudian yang kedua, MUFA ini kalau dikonsumsi dalam rekomendasi yang sesuai, dia itu bisa meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Berapa banyak minyak yang harus kita konsumsi dalam sekali? Oke, dalam sehari itu rata-rata minyak seharusnya dikonsumsi dalam jumlah minimal sekali, sedikit sekali. Ya. Tapi ada patokan kira-kira 6 sendok makan per hari. Ya. Gitu. Dan minyaknya juga harus hanya 2 kali aja untuk Betul, Jadi misalkan minyak maksimal yang- 2 kali Iya, dua dipakai kali. untuk goreng gitu. Oke. Ya, selain memang dari segi tadi bahayanya karena kesehatan, berarti dan menurut chef juga itu kurang enak juga cita rasanya Ya, sebenarnya. cita rasa akan mengganggu karena mungkin bekas ikan, kemudian kita olah lagi dengan menu yang lain, nanti bau ikan gitu loh menu yang Oh, oke. Ya. Nah, mungkin sebagai tips singkat ya dari Dokter Jualita, bagaimana kita menggunakan dan memilih minyak goreng yang sehat? Oke, yang pertama ketika kita memilih minyak masak, cooking oil, kita harus perhatikan kandungannya. Semakin tinggi asam lemak jenuhnya, semakin buruk untuk kesehatan kan. Berarti yang dipilih adalah minyak-minyak yang banyak asam lemak tidak jenuh ganda. Canola, zaitun, minyak jagung, dan lain-lain. Tapi mengingat harganya yang juga relatif lebih mahal, ketika kita mau tujuannya adalah untuk menggoreng kering atau deep fried, memang kita bisa gunakan minyak kelapa atau minyak kelapa sawit yang dia cenderung lebih stabil pada suhu tinggi gitu. Mungkin berkaitan dengan banyak masyarakat yang kebingungan karena ada istilah penyaringan katanya. Jadi berapa kali penyaringan minyak ini yang dikatakan oh ini minyak ini layak untuk digoreng? Ya. Kalau saya sih untuk mengecek minyak yang ketahuan bekas penyaringan, biasanya saya kasih di suhu yang dingin. Oke. Nanti dia akan cepat membeku. Nah, Kalau itu yang- berarti yang tadi penyaringannya sering. Penyaringan sering. Oh, jadi ini sudah bekas penyaringan Bekas ya? penyaringan dia itu akan cepat beku. Cepat beku ya? Oke. Oke, gitu tips yang bagus dan sangat berguna saya kira ya. Saya mau tambahin sedikit. Jadi Boleh ya? di dalam minyak itu dia ada yang kadang-kadang kita sebut refined oil sama unrefined oil kan. Nah, unrefined oil atau minyak yang masih mentah, minyak unrefined yang belum dimurnikan, ya itu biasanya dia smoke points atau titik didihnya itu dia lebih rendah. Nah, kalau minyak yang sudah dimurnikan, yang refined, dia titik didih atau smoke points-nya lebih tinggi. Oke. Nah, semakin tinggi titik didih, dia akan semakin aman untuk digunakan memasak. Kalau udah kita tahu nih minyak-minyak tersebut memang ternyata ada bahaya, akhirnya orang mikir nih, oh, kalau gitu kita minyak makanan yang udah jadi coba dihangatkan aja. Nanti ya kita akan lihat tips setelah ini ya Dokter Sheila ya.